Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi di channel Faris Alfian. Baru-baru ini, publik di Cina digegerkan dengan penemuan makam di bawah reruntuhan tembok terbesar di Cina yang diduga makam tersebut milik Nabiuna Zulkifli. Tapi sebelum berspekulasi, mari kita simak sama-sama sampai akhir videonya, biar kita paham. Di balik penemuan makam kuno di Cina diduga makam Nabi Zulkifli, benarkah? Rakyat Biopes, jagat media sosial diramaikan oleh sebuah klaim mengejutkan. Penemuan struktur batu yang diduga sebagai makam Nabi Zulkifli di balik reruntuhan tembok besar Cina. Klaim ini datang bersama foto-foto yang menunjukkan sebuah struktur menyerupai pintu masuk makam dengan ukiran batu bernuansa Arab, serta ornamen khas Timur Tengah. Sebagian warganet menyebutkan bahwa keberadaan situs tersebut sempat disembunyikan oleh otoritas setempat sebelum akhirnya tersebar luas di internet. Namun, benarkah ini makam Nabi? Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang, baik dari otoritas arkeologi Tiongkok maupun lensa internasional yang berkaitan dengan sejarah dan kepurbakalaan. Wei Ranterchan, yang dikenal sangat ketat dalam mengelola informasi terkait penemuan arkeologi, belum merilis pernyataan resmi mengenai temuan tersebut. Karena itu, spekulasi pun berkembang liar di dunia maya, dari yang meyakini kebenarannya hingga yang mempertanyakan validitas bukti-bukti yang beredar. Di setengah riuhnya pemberitaan tersebut, penting untuk melihat kembali konteks sejarah Nabi Zulkifli itu sendiri. Dalam tradisi Islam, Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Namun, tidak banyak informasi yang menjelaskan secara rinci tentang lokasi makamnya. Makam beliau berada di wilayah Suriah atau Irak, dua wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah para nabi dan peradaban awal monoteisme. Semasa sekali tenaga dari literatur sejarah atau tradisi yang kuat yang menyebutkan keterkaitannya dengan wilayah Tiongkok. Bahkan jika dilihat dari temuan arkeologi sebelumnya di China, seperti yang diberitakan oleh Merdeka.com, para arkeolog menemukan 148 makam kuno berusia hingga 2000 tahun di Guangzhou. Temuan ini memuat artefak seperti perunggu dan batu giok yang merupakan ciri khas budaya lokal saat itu. Tak ada unsur asing dari Timur Tengah yang ditemukan dalam konteks temuan ini. Hal serupa juga tercatat oleh antaranews.com yang mengembarkan penemuan 570 makam kuno di Provinsi Henan yang seluruhnya diduga berasal dari periode dinasti Han hingga Song. Kedua laporan ini menunjukkan konsistensi budaya asli China tanpa indikasi adanya pengaruh luar yang dapat mengarah pada tokoh agama seperti Nabi Zulkifli. Namun, bukan berarti klaim ini bisa langsung disingkirkan tanpa kajian lebih lanjut. Dunia arkeologi selalu membuka kemungkinan baru selama didukung dengan bukti empiris dan pengujian ilmiah yang dapat diverifikasi secara independen. Maka publik perlu bersikap kritis dan menunggu informasi resmi dari para ahli, bukan hanya mengandalkan viralitas media sosial semata. Maka, pertanyaan besar untuk saat ini, jawabannya adalah belum terbukti. Yang pasti, bertanding sejarah bukanlah milik yang paling cepat viral, melainkan milik mereka yang sabar menanti kejelasan dari data dan penelitian. Jadi begitu sahabat beriman, semua masih menunggu kepastian oleh para ahli. Jangan hanya karena viral kita langsung menyimpulkan. Karena jika merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap nabi yang meninggal maka harus dimakamkan di mana ia tinggal. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.